Oke, ya berita, ya cerita bersama Mbak Retno Kusuma. Apa kabar Mbak? Baik-baik saja dan selalu luar biasa, beli gede. Masih terlihat cantik. Terima kasih. Harus begitu kan, jangan sampai gara-gara pandemi membuat kita menjadi tertekan kan gitu ya. Katanya udah punya cucu nih Mbak Retno. Iya. Masih muda loh, masih muda udah punya cucu. Anugerah lah buat saya ya. Jadi pandemi dapat cucu, jadi saya punya satu hikmah bahwa saya punya waktu yang lebih banyak untuk ngurusin cucu saya. Iya, gitu. senang berarti ada cucu di rumah, ada yang di Uyal-uyal. Ini kembali ke masa lalu ya, masih muda dulu punya anak satu gitu. Iya. Ingat ketika anak saya kecil juga kan, jadinya kayak memori kembali bahwa oh iya dulu anak yang pertama, yang kedua seperti ini gitu ya. Jadi ya ada sesuatu yang tentu menyenangkan banget sih gitu. Anugerah di tengah pandemi gitu ya Bu ya. Nah sekarang kita bicara soal fenomena dunia pendidikan. Kita melihat banyak viral di media sosial, anak-anak yang video viral itu Bu, satu otak saya hilang nih Bu. Kemudian ada yang dicubit-cubit kayaknya di Balai Banjar ya kalau kita di Bali, sampai nangis. Nah, Bu Retno pasti, Mbak Retno pasti pernah lihat. Nah, gimana tuh Mbak? Psikologi anak-anak di dunia pendidikan di tengah pandemi sekarang ini. Iya, memang semua hal bisa dilihat secara positif dan negatif gitu ya. Sekarang tergantung sudut pandangnya gitu ya. Kalau dari sisi ya negatif pasti anak-anak perlu satu waktu untuk beradaptasi kan dengan beberapa kondisi yang bahkan saya bilang bahwa dalam kehidupan saya nih 51 tahun ya mungkin juga cukup ternganga ya dengan bahwa pandemi ya bisa terjadi ya gitu. Jadi wabah yang ternyata lumayan mengejutkan buat kita semuanya dan ternyata itu tidak kita aja yang terkena dampaknya, seluruh dunia terkena dampaknya. Dan anak-anak di masanya sekarang memang dia akan punya cerita jadinya kan gitu, bahwa dulu saya sempat loh ya kan waktu sekolah selama mungkin dari bulan Maret ya sekolah sudah diliburkan betul, Maret sampai bahkan kabarnya sampai akhir tahun, berarti kan kurang lebih 9 bulan mereka belajarnya di rumah. Tentu pengalaman ini akan membekas sampai lanjut usia ya. Contoh saya waktu kecil, saya tuh seringnya mandi di sungai dari pagi sampai sore di sungai. Terus karena rumah dekat sungai. Terus hidupnya di pasar karena ibu pedagang, jadi jualan nasi, jualan jajan tuh kebawa sampai sekarang. Nah, ini dampaknya kalau anak-anak sekarang gimana nih Mbak Retno? Iya, sebenarnya adalah memang tadi dampak positif sama negatif ya. Di masa sekarang mungkin anak-anak ngelihatnya bahwa mereka lebih bebas untuk bangun jam berapa. Betul, kan? Ada anak saya bangun jam 8, jam 9. Termasuk kemudian mereka mau bermain, ya katakanlah bahwa kayak kemarin memang mereka nggak mungkin bermain keluar. Dalam artian memang mungkin ke sekolah ya nggak ketemu. Tapi toh anak-anak juga masih buat yang punya teman-teman masih di lingkungan kampungnya di ya kan. Gang, gitu ya. Dia masih punya beberapa teman dan mereka memang ya kalau dibilang bosen ya bosen karena mereka nggak bisa keluar dari area mereka kan gitu. Ya beruntunglah bahwa sudah lewat sekitar 4 bulanan ini pemerintah mulai longgar meskipun protokol kesehatan harus tetap kita jalankan gitu ya. Dan tergantung juga sebenarnya memang kreativitas dari orang tuanya ya kan. Betul. Untuk bagaimana memberikan satu aktivitas yang menarik sebenarnya kan buat mereka gitu loh. Cuma orang tua selalu berpikirnya dulu mereka belum zaman online ya, karena dulu dimarahi habis-habisan untuk di laptop. Sekarang mereka di depan laptop online ternyata membosankan ya gitu. Termasuk belajar buat mereka ya kan. Ya akhirnya mereka baru sadar ternyata ibuku lebih galak daripada guruku. Kalau dulu guru tuh lihat anaknya dimarahin sama mohon maaf, orang tua tuh lihat anaknya dimarahin sama gurunya, wah protes. Sekarang orang tua baru sadar, ya ampun, saya harus ngajarin anak, saya malah marahin anak nih. Bahwa ternyata ngajar anak gak semudah itu, gitu kan. Memang perlu effort, perlu keterampilan, perlu kesabaran. Jadi sebenarnya dari sisi positif aja juga buat orang tua menjadi lebih sadar bahwa satu, kemampuan anak saya seperti apa, dan kemudian bahwa anak saya ternyata memang perlu cara belajar yang seperti apa kan gitu kan. Sehingga ya saya berharap setelah pandemi ini komunikasi antara guru dengan orang tua dengan guru akan lebih baik kan gitu kan. Ya, sebelumnya yang saya lihat ya, orang tua anak sudah sekolah udah serahin ke sekolah aja lah untuk pendidikan gitu. Jadi tanggung jawab pendidikan itu
90% dilepas ke guru. Iya. Nah, sekarang menjadi tanggung jawab sendiri kan. Harusnya komunikasi intensif itu harus ada ya. Iya. Potensi anak, kadang orang tua susah juga mengenali potensi anak di dunia akademis gitu ya. Iya, memang gimana caranya orang tua itu, Mbak Retno, supaya orang tua cepat paham nih. Satu dari sisi kemampuan, tumbuh kembangnya, psikologinya, mentalnya di masa pandemi ini, gimana orang tua tuh mengenali anak potensinya di dunia. Iya, sebenarnya memang kalau kita memberikan tugas guru totality ke orang tua juga bukan satu hal yang tepat, karena orang tua kan tidak semuanya punya latar belakang atau punya keterampilan pengetahuan seperti guru gitu ya. Jadi saya sih sangat menyarankan kalau jangan berpikir pada satu pendidikan akademik selama 9 bulan selama pandemi ini. Iya kan? Jangan pengen anak tuh matematikanya 100. Iya, kan setengah mati kita jadi pusing kan gitu kan, apalagi anak-anak gitu loh. Orang tua mau ngajarin pecahan, menjelaskan pecahan nggak bisa, tapi pengen anaknya nilainya bagus, stres nih. Oke. Ya makanya saya lebih menyarankan terutama menyuarakan pada semua lembaga, pada semua yang berkompeten ya, stakeholder yang berkaitan sama pendidikan anak ini untuk tidak fokus pada hal yang akademis. Justru sebenarnya pandemi inilah satu masa yang penting buat kita untuk mengedepankan pendidikan karakter pada anak. Ya kan? Jadi pendidikan karakter bagaimana dia justru menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, menjadi pribadi yang lebih kreatif, ya kan? Itu kan basic yang kalau saya bilang 80% seorang anak akan sukses adalah bagaimana dia dibangun karakternya gitu ya. Jadi memang ini tantangan buat guru memberikan satu tugas di rumah, tetapi memahami bahwa tidak setiap orang tua memahami kondisi akademik tadi, sehingga kemudian yang kelihatannya cuma ringan-ringan aja, tapi mereka contohnya menjadi apa, tahu. Contoh paling gampang misalnya bahwa mereka setelah bangun tidur mereka punya tugas untuk membantu orang tua membersihkan rumah, gitu kan? Sehingga kemudian apa ya, kasih anak satu tugas, katakanlah bahwa kalau misalnya mau foto ya foto pada waktu anak memang membersihkan rumah, tetapi bukan foto yang pencitraan doang. Itu yang saya lihat kayaknya pencitraan doang. Coba ya, kamu pura-pura pegang sapu, mama foto untuk ini. Nah, itu orang tuanya sendiri mengajarkan juga untuk berbohong. Iya, berbohong. Iya kan, bahwa dia pokoknya biar cepet kelar, dia bisa kirim materi tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak dan kemudian dia bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri. Jadi di dunia pendidikan dasar mulai TK, SD, pemerintah kemudian guru juga harus mulai mengubah kurikulumnya ya, Mbak Retno ya. Kemudian pola-pola pengajarannya, tugas-tugasnya yang dekat dengan lingkungannya, dengan sesuai dengan rumahnya, lingkungannya gitu kan, dan pendidikan karakter. Mereka misalnya ngejot setiap hari yang dulu nggak pernah ngejot, orang Bali gitu kan, bersih kamar pagi. Jadi tugas-tugas akademik itu kalau bisa guru memodifikasi, ya lebih kreatif supaya tugasnya menjadi kebiasaan anak-anak sehari-hari, aktivitas sehari-hari, dan jadi beban. Mudah untuk dipraktekkan juga kan buat anak-anak gitu loh. Jadi tidak capaiannya nilai kan, bukan gitu jadinya, Mbak Retno ya, yang diharapkan. Nilai, tapi adalah memang oke lah, mungkin kalau guru lebih mudah untuk memang nilai, tapi maksudnya bahwa standar kurikulum atau tepatnya adalah action yang ada di dalamnya. Jadi apa rincian kegiatannya itu memang kegiatan yang buat anak-anak lebih ringan aja, dan tetapi sebenarnya adalah justru akan memberikan dampak yang lebih baik. Contoh yang paling gampang lagi, misalnya adalah kasih mereka satu kesempatan untuk kalau misalnya ya binatang pun juga oke, tapi misalnya tumbuhan, kasih mereka untuk misalnya coba deh menanam kayak sekarang kan cukup banyak nih dari Dinas Pertanian untuk ngasih bibit lombok, tomat, ya kan? Gitu ya. Itu anak-anak ya kan disuruh deh misalnya bahwa kamu belajar untuk menanam, ya kan? Cari deh tutorialnya di YouTube seperti apa, nanti tunjukkan deh hari ini hasil kerjamu seperti apa, nanti seminggu kemudian coba difoto, mati atau tidak. Kalaupun mati nggak usah takut gitu kan. Kalau mati laporkan sama bu guru, ya kan? Tuliskan catatan, atau mungkin kamu mau lewat video kamu bisa call, kenapa tanamanku mati karena aku tidak menyirami setiap hari misalnya, atau ternyata tanamanku kena hama misalnya karena ternyata ada belalang. Disitulah sebenarnya aspek dari anak-anak belajar bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita tidak semuanya lancar aja. Bahkan menanam dengan satu niat yang baik pun udah bagus-bagus semua berbuah kena hama. Iya, di situ juga pelajaran anak tuh menghadapi tantangan ya, kemudian memecahkan solusinya.
Jadi apa yang diharapkan anak sebetulnya, oh hidup ini mulus gitu kan. Dengan menanam tuh anak jadi tahu. Ternyata di situ kita harus merawat, kemudian melihat tanaman itu mati, bagaimana cara supaya hidup kembali. Otomatis anak kan bisa membangun solusi, mencari solusi sendiri kan ya. Entah dengan lihat di YouTube, bertanya, kemudian mulai melakukan praktek, diulang lagi gitu kan. Itu pendidikan karakter yang bermanfaat ketika dia dewasa. Iya, sangat bermanfaat karena dia belajar tentang usaha, dia belajar tentang proses, dia belajar tentang kendala yang dia hadapi, dan kemudian belajar untuk kreatif mencari solusi, maupun jujur. Oke. Nah ini nih salah satunya kan, bahwa kita lihat bahwa kadang-kadang jujur biar dapat nilainya bagus, padahal kadang-kadang yang buatin siapa? Nilai jelek itu nggak apa-apa kona gitu ya. Tetapi kamu jadi tahu bahwa kenapa saya dapat nilai 3 nih. Karena saya nggak belajar. Dari situ kemudian justru orang tua nggak perlu ngejar-ngejar lagi ketika seorang anak mampu untuk mendapatkan satu hikmah dari setiap kegagalan yang dihadapi tadi. Nah ini soal kejujuran. Ada joke bolos online. Biasanya ini dilakukan oleh anak-anak yang sudah SMP, SMA. Bolos online-nya adalah mute voice-nya, mute videonya. Jadi guru ngomong dia tidur. Nah, itu gimana Bu Retno dari sisi perkembangan mental anak di usia itu? Sebenarnya memang kita tahu sendiri, kita sebagai orang dewasa kalau nge-zoom itu rata-rata kita rasanya masih bisa on antara 40 paling lama deh 1 jam gitu ya untuk orang dewasa. Nah, kita perlu tahu, guru juga perlu tahu bahwa dalam satu hari kalau misalnya ada pembelajaran berapa tanpa istirahat, dia langsung terus menerus di depan Zoom, di depan laptop, di depan HP, itu ternyata sangat membuat capek. Energi kita benar-benar terkuras habis. Sehingga memang perlu bijak untuk para guru ini memahami bahwa kalau namanya anak-anak, apalagi kalau saya sebut sebagai SD ke bawah gitu ya, mereka itu rata-rata sekali mendapatkan satu pembelajaran, atau ya tadi tepatnya adalah ditentoring sama gurunya, maksimal 30 menit. 30 menit. Iya, kasih dia break 15 menit, baru kemudian masuk lagi pembelajaran berikutnya. Nah, itu yang SD. Iya. Nah, kemudian yang tingkat SMP, SMA nih. Ya, SMP. Ini kan karakter mereka sebenarnya bohong juga ya di situ ya. Ya, karena bisa jadi juga sebenarnya bukan masalah anaknya, tapi gurunya nggak menyenangkan, jangan-jangan. Atau kemudian jaringannya nggak bagus, atau memang fasilitas infrastrukturnya nggak bagus. Jadi belum pasti anak-anak yang bolos online itu karena memang dia sengaja untuk bohong. Tapi juga karena fasilitas dan kendala lainnya ya. Ataupun tadi sebenarnya adalah satu introspeksi buat si guru. Jangan-jangan cara pembelajaran saya tidak menyenangkan. Karena memang ya tadi dengerin orang ya kan, apalagi ngomong di depan laptop. Sementara ada kesempatan saya bisa selonjoran, saya bisa kemana kayak dan sebagainya. Sehingga buat saya guru nggak usah ngabis-ngabisin kuota kan gitu kan. Bahkan kalau perlu membuat satu tugas ya kan, yang dalam bentuk bahkan WA misalnya, tidak harus nge-zoom tiap hari gitu ya, dengan kuota yang kita tahu bahwa tidak semua orang punya duit untuk terus beli kuota. Ya kan? Jadi mungkin nge-zoomnya cukup seminggu sekali 2 kali, tapi sisanya tugasnya ngapain, kemudian kirim tugasnya, atau ya tadi foto, ataupun ya tadi tunjukkan hasilmu, tugasmu seperti apa pada waktu nge-zoom seperti itu. Nah, di sini juga peran guru, kreativitas guru cepat beradaptasi dengan suasana anak-anak ya. Harus melihat anak-anak nih secara umum fenomenanya di rumah seperti apa, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Harus kreatif, harus bisa cepat membaca kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di rumah masing anak-anak ya. Kemudian selanjutnya perkembangan orang tua nih, stres orang tua. Satu, memikirkan kesejahteraan, ekonomi, biaya sekolah, besok makan apa, kemudian sekarang dapat beban sebagai pengajar dadakan di rumah, menyandang status guru juga di rumah. Guru tanda kutip. Nah, ini bagi orang tua bagaimana nih beban psikologinya, beban mental orang tua? Iya, memang semua hal ketika kita mendapatkan itu dan kemudian tidak menyamankan kita, rata-rata kita orang Indonesia kan diem aja, cuma ngedumel di belakang. Ngegerundel ya? Iya, jadi saatnya, ya kan, kalau orang Bali dekoh ngomong kan itu kan, bicara sama pihak sekolah, ya kan? Seperti apa solusinya gitu loh. Karena kalau saya lihat ketika orang tidak membicarakan apa masalahnya, mereka juga nggak tahu kan bahwa bayangannya orang gini, oh semua orang akan punya laptop.
itu kan kalau orang yang cukup mampu, tapi ternyata banyak loh orang yang nggak mampu, gitu kan? Betul. Ya, jadi kenapa tidak dengan kondisi yang sekarang ini? Ya tadi bahkan kalau perlu orang-orang yang mampu ini bisa menyumbang laptop ataupun tepatnya adalah minimal HP buat anak-anak agar mereka bisa ya sekolah online tadi kan dengan cara daring tadi kan? Atau ya tadi misalnya bahwa mereka bisa dengan jaga jarak sama-sama di Banjar, difasilitasi Banjar. Nah itu muncul kan karena ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong. Ya kan? Jadi memang untuk para orang tua yang merasa ada yang keberatan, merasa tidak mampu dan sebagainya, berbicaralah gitu ya. Sehingga pasti akan ada pihak yang memikirkan atau sama-sama cari satu solusi. Betul. Ya, betul. memang ini kalau kita bilang semua orang terkena stres dampak dari berbagai macam yang kita sebut sebagai new normal. Kita beradaptasi dengan kondisi yang baru. Betul, betul. So kalau memang kita nggak mampu atau tepatnya kita perlu bantuan dari orang lain, bicaralah. Bicara dengan pihak-pihak yang mungkin ya siapa dulu misalnya pihak sekolah, saya punya masalah sekolah mungkin nanti akan bicara dalam komite, mungkin akan minta lembaga atau Dignas apa dan sebagainya, mereka pasti akan punya jejaringnya gitu. Dengan tetangga juga disampaikan termasuk juga Banjar diskusi, misalnya iya kan bahwa oh iya kita ya punya ibu-ibu arisan gitu kan, anak saya kok segini, oh iya saya juga mungkin ada pihak di situ yang memang punya hati, punya empati, oh iya ya sudah ayo misalnya biar kita nggak terlalu banyak berkumpul di lingkungan ini misalnya ya kan, di perumahan ini atau di lingkungan ini, yuk silakan saya punya wifi, anak-anak boleh berkumpul di teras saya, pakai jaga jarak, belajar bersama Jadi, di situ. Kondisi lingkungan itu harus dimanfaatkan. Ibu-ibu juga harus terbuka, jangan dipendam sendiri masalahnya. Sampaikan kepada tetangga juga, solusinya bisa diambil oleh bersama-sama di tetangga, kan gitu. Jadi beban itu kan sama semua, Mbak Retno ya. Kalau kita curhat, beban jadi lebih ringan, semua jadi bisa menjadi tanggung jawab bersama. Gitu ya. Nah, sekarang tipsnya Mbak Retno nih, singkat saja Mbak. Untuk anak-anak bagaimana, untuk yang tingkat SMP SMA, orang tua, guru, apa yang harus dilakukan supaya semua satu irama dalam menyiasati belajar daring di tengah pandemi ini? Ya, tentu kembali lagi yang pertama adalah para orang tua yang perlu untuk lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih menerima dan mungkin lebih kreatif. Kalau kita bilang kreatif, kadang-kadang kita perlu diskusi sama sesama orang tua, sama komunitas yang terdekat Anda. Kenapa tidak bahwa ini masalah kita bersama, tetapi kalau sama-sama kita sengkuyung bersama pasti akan jauh lebih ringan. Jadi berbicaralah, kuncinya di situ, terbuka ya. Termasuk ya tadi kita juga berbicara pada anak-anak kita baik yang SMP, SMA maupun yang terkecil kan, bahwa orang tua juga masih harus bekerja, terus kemudian mereka punya beberapa tugas yang harus dibantu oleh sama orang tua gitu kan. Jadi pemahaman aja dari masing-masing orang tua dengan anak, membuat satu kesepakatan. Bahkan kalau perlu adalah memang tadi bahwa pendidikan karakter bisa kita mulai bahkan atau lebih intensif kita ajarkan di masa pandemi ini. Orang tua punya banyak waktu, anak-anak punya banyak waktu, kasih mereka satu tugas. Nah, kadang-kadang anak-anak ngeluh karena kok dapat tugas gitu ya. So apa ya, memang mereka perlu satu reward. Satu bentuk hadiah gitu ya. Tidak harus hadiah langsung, tetapi dalam bentuk poin misalnya bahwa oh kamu bantu ibu misalnya bikin banten atau sembahyang. Oke lah, meskipun itu tugas, boleh kok kita kasih pujian atau kita kasih bintang. Oh dia sudah nyapu halaman, kasih bintang. Nanti dikumpulin bintangnya, boleh ditukar dengan uang, tetapi dengan catatan masukin ke bank untuk tabungan atau setengahnya boleh dia mau pakai beli mainan apa. Jadi membangun kebersamaan ya kan dalam kondisi pandemi, termasuk anak-anak juga tahu bahwa ini loh mama sekarang udah nggak dapat gaji ini, papamu di rumah. Itu harus terbuka ya, pada anak. Jangan sampai orang tua diam, kasihan anak tidak tahu informasi dari orang tua. Padahal kondisinya anak-anak harus paham juga, harus tahu juga. Bahwa kemarin mungkin kita pakai jalan-jalan kemarin, misalnya bahwa tiap hari kita makan pakai daging, tetapi karena papamu sudah di rumah kan, ya mohon maaf kalau misalnya seminggu cuma 2 kali dapat daging. Disampaikan kepada anak. Disampaikan gitu loh. Dan di situ anak-anak belajar bahwa oh inilah hidup ya, tidak semuanya di atas. Bahwa kemarin pun yang sudah punya banyak duit bisa menjadi nol karena ya bapaknya jabatan tinggi sekarang dirumahkan gitu ya. Apalagi hotel kan memang benar-benar zero. Jadi harus diskusi. Sekarang terus apa yang harus dilakukan. Mereka harus tahu. Ya, itu buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah kalau punya persoalan ekonomi di masa pandemi harus disampaikan kepada anak secara jujur terbuka sehingga anak-anak juga paham bahwa
bahwa inilah kehidupan gitu ya. Yeah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak juga harus adaptif dengan suasana, sehingga apa yang terjadi di tengah pandemi ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Iya. Betul Mbak Retno ya? Betul, Likiti. Oke, demikian bincang santai kita bersama Mbak Retno. Saya Gede Swardana, sampai jumpa di bincang berikutnya. Salam.